Cancer, Mei 2020. Apa yang akan kamu alami dalam love life kamu di bulan Mei? Dan juga apa yang kamu rasakan, apa yang akan kamu lakukan, dan bagaimana kamu di bulan Mei 2020 ini. Dan juga guidance untuk teman-teman Cancer, Sun, Moon, dan Rising. Hai guys, selamat datang dan selamat bergabung di DME Tarot Indonesia. Di dalam channel ini gue akan memberikan tarot reading untuk zodiac sign dalam hal cinta, asmara, dan relationship. Untuk sun sign, moon sign, dan rising sign kalian. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu ke DME Tarot Indonesia dan aktifkan notifikasi belnya biar kalian bisa mendapatkan notifikasi dan informasi di setiap kali gue melakukan update tarot reading dan juga di saat gue melakukan live streaming di setiap hari Minggu jam 20.00 WIB atau jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan ikuti live streamnya ya guys, karena kalian bisa berkesempatan mendapatkan personal tarot reading yang gratis di live streaming DME Tarot Indonesia buat subscriber yang beruntung. Buat teman-teman yang menginginkan personal tarot reading berbayar, silakan email ke tarotlafortune@gmail.com. Kalian bisa tanya-tanya banyak hal, pertanyaan bebas dan juga unlimited. Kalian bisa tanya tentang karir, love life, relationship, atau apapun yang kalian ingin ketahui. Oke, sekarang akan kita lanjutkan tarot readingnya. Jangan lupa untuk like dan komen video ini, juga sharing video ini ke teman-teman dan sosial media kalian. Terima kasih atas partisipasinya. Let's we get started. Hai Cancer, selamat datang kembali di channel DME Tarot Indonesia. Kali ini mau gue bacakan untuk ramalan zodiak Cancer. Cancer laki-laki dan perempuan, Sun, Moon, dan Rising. Untuk kamu yang mungkin masih single ataupun yang sudah in relationship dan juga yang sudah menikah, cocokkan reading ini dengan situasi kamu masing-masing Cancer. Bagaimana love life kamu untuk bulan Mei 2020 dan guidance untuk Cancer dalam love life-nya. Kartu pertama adalah let go of control issue. Allow these situations to unfold naturally. Lalu ada healing family issue, your love life benefits as you forgive your parents. Heart to heart conversation, honestly discuss your feeling with each other. Nanti gue jelaskan arti dari semua reading ini. Di bottom of the decknya adalah free yourself. It's time to take back control of your life. Bebaskan diri kamu ya, mungkin kamu mau ngomong sama dia, mau sharing dari hati ke hati, tapi kamu agak holding back. Karena kamu takut ya, mungkin takut ditolak kah, atau takut dia marah. Coba untuk berani keluar dari worriness kamu. Mungkin kamu harus memaafkan seseorang di antara family member kamu atau memaafkan si dia. Cancer, Mei 2020. Apa yang akan kamu alami dalam love life kamu di bulan Mei? Dan juga apa yang kamu rasakan, apa yang akan kamu lakukan, dan bagaimana kamu di bulan Mei 2020 ini. Dan juga guidance untuk teman-teman Cancer, Sun, Moon, dan Rising. Cocokkan reading ini dengan situasi kamu masing-masing. Dan juga jangan lupa cek moon sign dan rising sign reading kamu, yang mungkin bisa resonate juga dalam love life kamu. Oke, kartu pertama untuk Cancer, Six of Cups.
Kartu pertamanya udah Six of Cups, Two of Swords, Nine of Swords, Five of Pentacles, Prince of Pentacles. Wow, the Tower, Ten of Cups, Queen of Cups, the Fool, dan Ace of Swords. Dan di bottom of the decknya adalah Death card. Oh my god, ada apa ini Cancer? Gue melihat beberapa di antara kamu ada yang berdilling dengan sesama water sign. Cancer, Scorpio, Pisces, juga ada Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Untuk spesifik zodiaknya ada Scorpio. Mungkin juga ada zodiak lain yang kamu dealing dan nggak ada di sini atau nggak gue sebutin tadi. It's okay. Sesuaikan dengan situasi kamu. Beberapa di antara kamu mungkin ada yang beberapa ya, gak semua dari Cancer mungkin putus hubungan, tapi ada di antara kalian yang putus hubungan karena kalian yang ditinggalkan, kalian yang diputusin gitu ya. Kamu ngerasa relationship kamu sama seseorang ini struggle atau banyak dukanya lah, lebih banyak dukanya, lebih banyak cobaannya, dan mungkin kamu yang diputusin atau kamu akhirnya minta putus ya, tergantung kamu masing-masing. But I feel like kamu merasa ditinggalkan, kamu sometimes merasa seperti nggak berdaya dalam satu situasi. Ketidakberdayaan ini membuat kamu stres banget, depresi, bahkan mungkin ya pusing, kepikiran, sedih, bahkan sampai nggak bisa tidur gitu ya, atau bahkan sampai mimpi-mimpi buruk gitu ya. Dan gue ngeliat mungkin beberapa di antara kalian ada yang merasakan bahwa break up ini adalah ending dari hubungan itu. Jadi when it's end gitu ya, gak ada kata balik lagi. Nah, terus di Six of Cups ini di bulan Mei akan ada seseorang yang kembali ke kamu atau kontak kamu lagi, atau seseorang ini ya adalah seseorang di masa lalu kamu, bisa aja mantan yang baru kamu putus atau mantan yang lain ya, atau bisa juga teman lama yang kontak kamu. But it feels like seorang mantan akan kontak kamu lagi dan atau mungkin ketemuan sama kamu ya, ajak ngomong kamu, mungkin minta baikan sama kamu gitu ya. Dan atas hal tersebut kamu gak yakin sama dia. Kamu sebenarnya masih mau sama dia, tapi di satu sisi kamu juga gak mau lagi untuk berhubungan sama dia. Like trauma ya, seperti trauma, atau hubungan sama dia bikin kamu terlalu pusing. Di satu sisi mungkin masih ada Cancer itu kan agak sedikit sulit untuk melupakan ya, masih ada kenangan sama dia, atau mungkin kamu mau untuk komunikasi sama dia tapi untuk hubungan yang serius kamu gak bisa, something like that. Jadi dalam hal ini menghadapi seseorang yang kembali lagi ini, kamu agak sedikit gak bisa untuk menentukan keputusan, atau kamu akan menggantungkan keadaan mungkin. Dan kamu akan take these things a little bit slow, pelan-pelan gitu ya, untuk jalan sama dia atau untuk menjalani hubungan. Kamu gak terlalu terburu-buru, kamu akan take time a little bit longer untuk proses percintaan kamu, dan juga untuk take things into heart. Buat sampai mendapatkan hati kamu itu akan sangat pelan gitu ya, akan sangat lama, dan juga butuh stability di dalam hubungan kalian. Jadi kamu mencari hubungan yang stabil dengan seseorang yang gak up and down. Karena dari itu kamu gak akan buru-buru untuk memasukkan seseorang ke dalam hati kamu gitu kan. Well, kamu mencari value dari what is love ya.
Mungkin untuk bulan Mei kamu akan lebih fokus ke finansial, misalnya kerjaan atau rencana-rencana ke depan. Dan kamu nggak mau itu berjalan berantakan. Jadi kamu hati-hati, sangat hati-hati dalam melangkah, sangat perhitungan dalam melangkah gitu ya. Mungkin juga kamu beriling dengan Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Bisa aja ini kamu yang mungkin kamu offering sesuatu yang seperti status sama seseorang ya, atau bantuan gitu ya, atau money support, misalnya bantu seseorang dalam urusan keuangan atau fisikal. Dan kamu adalah seseorang yang sangat loyal ya, loyal, bisa diandalkan dan bisa dipercaya dalam hal ini. Nah, lalu sikap kamu ini yang loyal, sangat bisa dipercaya gitu ya, dan mau ngebantu orang, bahkan financially, entah dalam soal hubungan atau teman-teman yang kamu bantu. Sepertinya you going towards some distraction. Sikap kamu yang baik ini atau yang loyal ini ya, mengarah ke perubahan suatu hal. Gue melihat ini seperti perubahan yang drastis, tiba-tiba, dan juga mungkin akan menyakitkan buat kamu dan buat orang lain, maybe. Distraction. Gue nggak bilang kalau baik itu salah, okay? Tapi sometimes kamu mungkin nggak bisa membedakan, atau apa ya? Kamu harus bisa membedakan mana yang baik, mana yang bodoh. Sometimes kebaikan terlalu baik itu akan sama dengan bodoh gitu ya. Bahkan dengan karena kamu terlalu baik atau terlalu polos misalnya ya, nantinya bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang lebih licik dari kamu misalnya. So, be careful dengan di near future kamu adalah The Tower. Ini bisa aja kejadian yang tiba-tiba terjadi, yang membuat perubahan atas suatu hal, bisa aja menyakitkan, bisa aja hanya mengejutkan, bikin kamu shock, but it have impact, okay? Ada impactnya. Ini bisa aja suatu kejadian ya yang kamu alami tanpa kamu duga, tanpa kamu sengaja, tiba-tiba wow gitu kan. You never know, dan kalian gak nyangka. Well, buat beberapa di antara kamu yang sudah in relationship dengan seseorang yang baru dan tiba-tiba seorang mantan kontak kamu lagi, dan kamu akan bimbang untuk memilih mau jalanin sama mantan kamu ini atau mau sama present relationship kamu, dan kamu seperti plan ya, atau kamu menjalani dua hubungan dengan mantan dan dengan seseorang yang udah kamu jalani. Be careful, karena apa? Indecision kamu, sikap kamu yang gak ada kepastian, itu akan bisa membuat kehancuran dalam hubungan. Bisa aja hubungan kamu dengan si A dan si B dua-duanya berantakan karena kamu masih kontak-kontakan sama mantan kamu. Okay? Bisa aja hubungan kamu dengan present relationship kamu berantakan. Bahkan bisa aja ada kehancuran dalam rumah tangga kamu kalau kamu sudah menikah dan kamu kontakkan dengan mantan kamu misalnya. Okay? Jadi mungkin perlu kamu pertimbangkan lagi, pertimbangkan dengan logika dan intuisi kamu. Hubungan mana yang kamu pilih? It looks like kamu harus pilih salah satu, tapi itu akan sulit untuk kamu. Nah, di outcome-nya gue langsung loncat ke outcome-nya adalah Ace of Swords, yang menggambarkan bahwa kamu harus berani untuk meng-cut off suatu hubungan dengan konsekuensinya, dengan segala konsekuensinya. Okay? Kalau kamu nggak mau
katastrofi, kehancuran atau problematik itu terjadi, kamu harus berani tegas, kamu harus berani bilang jujur, ngomong dari hati ke hati, dan juga kamu harus bisa menentukan keputusan. Oke. Menentukan keputusan salah satunya dengan meng-cut off hubungan dengan salah satu orang. Pilih yang mana misalnya ya. Mungkin kamu sudah berkeluarga, beberapa di antara kamu. Beberapa di antara kalian mungkin ada yang udah mau ke arah menikah gitu kan, atau udah tinggal bareng dengan pasangan kalian, atau ada yang sudah punya anak dengan seseorang. Sometimes mungkin kamu ngerasa lingkungan sekitar kamu ya, atau maybe partner kamu itu membuat kamu stres. Nah, di saat yang bersamaan maybe ada seseorang yang balik lagi ke kamu dan bikin kamu maybe seperti CLBK, dan akhirnya kamu akan bimbang. Di satu sisi gue sama partner gue lagi berantakan, di satu sisi ada seseorang yang datang. It will confusing, tapi kamu harus berani bersikap tegas, oke? Dan di hope and fear kamu adalah the Fool, yang artinya kamu coba jalani suatu hal tanpa kekhawatiran, oke? Dan ikuti intuisi kamu, ikuti kata spirit guide kamu dalam melangkah. Jangan sampai kamu as a fool going to a trap atau a katastrofi, oke? Jangan sampai kamu membodohi diri kamu sendiri atau mencari masalah yang kamu tahu itu akan jadi masalah. Well, ini juga bisa menggambarkan free yourself ya. Untuk take back control of your life, bebaskan diri kamu. Buat beberapa di antara kalian mungkin dari katastrofi ini dan dari stressful moment, dari breakup, harus ada yang kamu kontrol ya, yaitu kehidupan kamu sendiri. Jangan sampai kamu dikontrol oleh stressful thinking kamu, dan juga kamu akan dihadapi oleh tantangan apakah kamu bisa move on dan let it go. Oke, Cancer, dari death card ini kan ada perubahan besar. Yang ini adalah out of your power, out of your control juga, yang bisa aja terjadi drastically. Dan juga perubahan ini sometimes akan menyakitkan, sometimes menyedihkan, sometimes juga itu akan membawa kebaikan. So accept, terima perubahan itu. Juga death card buat suatu hubungan bisa menggambarkan kalau hubungan itu berakhir dan tidak akan kembali ya. When it's end, okay. Depends, terserah kamu bagaimana kamu menghadapinya. Apakah kamu menghadapinya dengan stres, dilema, depresi, sedih terus menerus, ataukah kamu mau free yourself dan ya udah, gue coba jalanin hidup gue sekarang ke depan, dan gue mau lihat-lihat apa yang ada di depan sana, gue mau positive thinking dan gue mau move on. It depends ya. Beberapa di antara kamu ini akan menjadi new perspective, cara pikir yang baru, dan juga open up, dan juga mental yang baru gitu ya, dan positive thinking untuk kamu menjalani love life kamu ke depan. Oke. Buat Cancer, semoga reading ini resonate. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan sharing cerita-cerita kamu. Thank you very much. God bless you all. Bye-bye.